Dia bilang emang masuk gang, emang agak masuk gang dulu Kak. Kayak itu kan? Dia nelfon ya. Ya mas, berhenti dulu aja. Halo? Halo Manda? Iya. Gimana Manda? Masih di mana? Kita udah mau nyampe. Iya, kita udah mau nyampe sih. Ini masuk gang dulu ya? Iya, udah jauh kok dari rumah nenek aku. Oh, ini kita nggak bisa masuk mobil, jadi kita parkir dulu di depan gangnya aja kali ya Manda ya? Iya. Oh ya udah tunggu deh. Ya sebentar lagi nyampe ya. Temboknya warna pink ya? Temboknya warna kuning. Oke. Ya ntar kita cari. Iya. Tunggu ya. Iya. Assalamualaikum. Iya kita udah di gangnya kan. Bisa satu-satunya lewat sini. Iya. Bisa. Emang kan tadi. Betul. Ya udah yuk. Oh itu. Apa? Ini teman-teman aku. Aku ikutan acara terangkan lah. Gak takutnya kakak aku bangun. Enggak apa-apa. Ini tuh mereka tuh bantuin aku cari Bima. Lo tau kan kakak gue gak setuju kalau gue deket sama Bima. Mereka ada apa sih? Jadi gini, aku nyari tahu Bima di mana nyari ini sama dia. Ini kamera orang banyak apa nih? Hah? Sini lu, sini. Apaan? Bima lagi. Pergi kan? Pergi kau. Gua nggak mau sama Bima di sini. Gue cuma cari tahu adik gue di mana ya. Gua nggak mau adek gua ke bawah-bawah masalah Bima. Apaan lu? Gini ya, gue cuma nanya-nanya adik gue doang. 2 minggu dia nggak balik. 2 minggu dia nggak balik. Adik lo pasti tahu di mana. Tapi gua nggak mau adek gua ke bawah-bawah masalah Bima. Mas. Lu pergi dah, lu pergi dah. Mas tenang dulu, Mas tenang dulu. Istighfar deh Mas. Mas, kita di sini bukan cari masalah. Kita bukan. Gua nggak bisa tenang. Gua tahu kelakuan dia seperti apa. Gua tahu. Maksud lo apaan bilang kayak gitu? Manda. Gua tahu banget kelakuan adek lu. Dulu pas sekolah dia sering ganti-ganti cewek. Gua nggak mau adek gua sama kayak korban-korban cewek lainnya. Tahu dari Paham mana lu? lo kayak gitu? Banyak teman-teman ngomong kayak gitu. Ya. Ugal-ugalan. Geng motor apa-apaan coba kayak gitu ah. Adik gue nggak mungkin kayak gitu ya. Gua tahu dia seperti apa. Gue kakaknya, gue yang lebih tahu. Gua nggak mau adek gua sama kayak korban-korban cewek lainnya. Aduh, kita cuma pengen nanya aja. Merah-merah kayak gitu ya. Dita, kasih tahu ya Dita. Dita, kasih tahu aku ya Dita. Mana? Mas, tolong dong Mas. Mas, kita. Mas, kita cuma mau ngobrol sama Dita bentar aja. Dita ya dong bantuin Dita. Apa kamu? Kita cuma pengen nanya aja, Mas. Mas. Mas, Kalau lu mau pergi ke Bang RT nih. iya udah sorry Mas, sorry. Udah. Ini Dita itu siapa sih sebenarnya? Kita belum dapat penjelasan pasti tentang Dita kan? Terus tiba-tiba itu tadi ada cowok siapa lagi? Iya, tadi Dita tuh temennya Bima waktu SMP. Dia udah deket banget. Dia pasti tahu Bima di mana. Terus tapi anehnya kenapa sih kakaknya kok kayak nggak terima banget? Iya, kakaknya tahu kelakuan Bima. Jadi dia nggak suka. Mereka pernah ribut sebelumnya? Iya kayaknya. Soalnya Dita itu nggak boleh deket sama Bima. Emang kita deket sama Bima? Iya, dia dekat. Deket sama Bima? Berarti kalau deket tahu dong di mana Bimanya. Iya, tadi dia sempat cerita juga. Dia udah ngasih tahu di mana Bimanya. Iya, dia katanya 2 minggu ke belakang gitu ketemu Bima di tempat makan gitu. Terus Bima cuma cerita dia nggak punya uang. Dia nggak punya uang. Dia butuh uang. Saya juga sering transfer uang kok buat nenek, buat Bima juga. Bima butuh uang ya? Iya, makanya saya bingung. Enggak, tapi
Bima pinjem duit buat apa? Enggak. Nggak tahu. Tapi Ini sempet cuma- dikasih nggak? Enggak, dia nggak ngasih. Nggak ngasih. Iya. Tapi sekarang nggak tahu Bimanya di mana. Enggak, dia cuma ketemu di tempat makan katanya. 2 minggu yang lalu. Iya. Sekarang nggak ada kabar baru. Enggak ada. Berarti sebenarnya Riko tahu dong di mana Bimanya. Harusnya kan? Harusnya Riko tahu sih. Cuma nggak mungkin juga nanya dia, orang dia kayaknya benci banget sama Bima. Gimana ya? Udah Amanda tenang dulu. Ini kan udah waktunya sholat. Mending kita sholat dulu aja ya. Sambil mikirin nanti kita mau cari kemana. Ya benar juga sih. Biar kamu juga tenang dulu. Isi mas. Ya. Mau bantu minta kan? Bima mas ini. Lo kenal Bima? Bentar. Mau kemana? Lu kenal Bima? Iya mas. Berarti tahu dong di mana Bima sekarang? Ya karena aku kesian aja sama kakaknya mas. Tapi ini bukan urusan gua mas. Bentar, lu mau kemana? Lu siapa? Ini ada apaan sih? Yuk. Ingat tadi ada orang kan katanya kenal sama Bima. Siapa? Gua nggak tahu, tadi gua lagi duduk, mau pakai sepatu karena habis sholat, tiba-tiba dia tuh lewat samping. Terus? Dia nanya, Mas lagi mau nyari Bima ya? Pokoknya nanya tentang Bima lah, gua kan kaget kan? Langsung nanya, "Lu kenal Bima?" Dia bilang cuman kenal Bima, apa ya tadi ya? Namanya siapa? Lu nggak nanya namanya? Dia keburu kabur, dia langsung kabur. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya mulai segini, terus agak gede badannya, terus kayak mukanya gimana ya, senyum-senyum gitu lah pokoknya. Jangan-jangan Anto. Anto. Iya. Anto siapa? Anto temen kecilnya Bima. Teman kecilnya Bima? Iya, dia deket banget mereka. Ya tapi ngapain harus kabur kalau misalnya itu temennya Bima? Yaudah mbak, kita ke rumahnya yuk. Rumahnya deket sini kan berarti kalau memang bener Anto? Iya, nggak jauh dari sini sih mas. Bener. Tadi dia kayaknya belok gang situ deh, bener. Iya, sebelah kanan. Mana sih? Ini aku yakin banget itu yang Emas bilang itu Anto. Ciri-cirinya emang mirip sama Anto? Iya. Soalnya setahu aku yang dekat sama Bima tuh Anto di sini. Ini mas, Mana rumahnya? mas ini mas. Oh ini? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi, Assalamualaikum. Anto. Mau ke luar ya? Assalamualaikum. Kayak sepi loh, yuk. Kayaknya nggak ada orang deh. Punya kontaknya Anto Iya nggak? kan? Aku punya. Ya, Lu nggak punya... ini kenal ini nggak? Teman Temannya? yang punya kontaknya Anto. Bisa- Dita kali ya? Oh iya, di Ayo coba telepon aja, coba. Coba. Ah, coba aja telepon. Ini nggak ada orang sih kayaknya. Gimana ya? Gak diangkat juga. Coba sekali lagi deh. Gak diangkat juga. Soalnya aku yakin itu Anto. Iya, kalau misalkan bener Anto kan tadi ketemu di masjid. Mm-mm. Kalau pulang ya pasti harusnya ada dong. Iya juga sih, lagian udah jam segini kan. Iya, kalau pulang pasti ada. Kemana lagi ya? Tadi udah coba telepon Dita, nggak diangkat. Udah gak diangkat dia. Dia takut kali sama abangnya. Iya Ya, bisa juga sih. Bisa jadi malah HP-nya disita sama abangnya. Iya. Tapi kamu yakin tadi Anto? Aku yakin banget itu Anto. Ya udah gini aja, gimana kalau misalkan kita tunggu aja di mobil, kita tunggu beberapa jam, kalau misalkan nanti Anto pulang baru kita datengin. Gimana? Ini kan lumayan nih, kita tunggu aja sampai jam 10 lah. Ya udah boleh. Oke. Mendingan Gimana, kayak Bapak? gitu sih. Ya udah kalau gitu kita beli mobil dulu. Soalnya ini kosong beneran, nggak ada orang. Gimana ya? Udah kita ke mobil aja dulu. Dia tuh sahabatnya Bima.
sahabatnya dari kecil. Iya Mbak. Tapi kok kalau misalnya emang kayak gitu kenapa nggak langsung ketemu sama Amanda aja? Kan berarti udah kenal sama Amanda dong. Tapi dia takut kan Mbak. Takut jauh juga kayak sama kelakuan Bima. Kita tunggu. Ya jadi tadi kita udah coba, enggak sih tadi sebenarnya waktu sholat gue disamperin orang, gue nggak tahu siapa, gue nggak kenal. Dia ngobrol sama gue, katanya dia kasihan sama kita yang udah nyari-nyari Bima. Cuman karena kita nggak menemukan informasi, dia kasihan, dia ngasih tahu gue informasi tentang keberadaan Bima. Cuman katanya setelah gue kasih tahu ciri-ciri sama Manda, katanya Manda kenal namanya Anto. Dan baru aja kita cek rumahnya Anto, Ternyata orangnya Antonya nggak nggak ada. Ya harusnya sih kalau habis sholat pulang kan. Iya. Cuman dia nggak ada di rumah, berarti emang nggak pulang. Nanti kita Belum coba tentu. tunggu di mobil, mungkin sampai beberapa jam ya. Yaudah, yuk kita tunggu mobil aja ya. Yuk. Ya semuanya. Ya udah. Ini yakin kita mau nungguin nih? Ya mau nggak mau kita harus nungguin, gimana? Nenek aku nelfon nih. Ya Nek. Aku ini lagi nungguin temennya Bima. Kenapa Nek? Nenek nggak apa-apa tapi. Ya udah deh, aku sekarang pulang ya Nek ya. Iya iya Nek ya. Ada apa Kenapa Manda? sih? Kak, Ada orang marah-marah katanya di rumah. marah-marah maksudnya? Nenek nyariin Bima. Nyariin Bima? Iya. Marah. Terus nenek kamu gimana? Iya makanya aku pulang aja kali ya Mas. Mbak. Mbak. Ya udah kita antar aja, kita antar. Tapi tadi Anto gimana? Ya udah, Anto bisa ntar lagi kita cari deh. Besok lagi aja. Ya udah, yuk. Yuk. Sedikit lagi di mana dong? Siapa sih orangnya? Ayo Mas. Amanda kemarin kan cerita di telepon nenek kan, katanya ada 2 orang yang datang ya. Iya, Nek kemarin nelpon. Katanya ada 2 orang yang datang gitu ke rumah. Terus sampingannya dia marah-marah gitu, badannya gede-gede, 2 laki-laki gitu. Marah-marah ngapain maksudnya? Gak tahu sih, kata nenek sih nagih-nagih utang gitu ke Bima. Nagih utang ke Bima, ke Iya. Bima kok datangnya ke rumah nenek? Ya kan dia tahunya itu rumah Bima. Nah, tapi kan mereka nggak tahu di mana Bima. Bima kan udah nggak tinggal di situ lagi. Mungkin dia mikirnya Bima diumpetin di rumah kali. Terus dikasih uang nggak sama nenek? Nenek saya mana punya uang, Mas. Nggak, tapi nenek nggak apa-apa kan? Dia sampai kenapa-napa sama orang-orang itu. Enggak sih, alhamdulillah nggak apa-apa. Cuma mungkin dia makin khawatir aja sama Bima. Nggak, takutnya asmanya kamu. Iya, karena kan panik. Tapi nggak apa-apa beneran, asmanya nggak kamu. Ini mau ke rumahnya Anto lagi. Iya, Mas. Saya yakin itu Anto, Mas. Tapi kalau nggak ada lagi gimana kayak kemarin? Iya. Ayo ada, Mas. Saya yakin, Mas. Yuk. Ayo dong, Mas. Ya udah, Mbak. coba dulu aja deh. Yuk. Apa-apa nggak ada salahnya juga. Tapi kemarin nenek kamu nggak apa-apa kan bener? Soalnya Nggak apa-apa, ditangani Mas. 2 orang kayak begitu. Iya, saya juga sempat khawatir kan, Mas, kemarin pulang. Tapi alhamdulillah nenek nggak apa-apa. Mbak Reka nggak bilang utangnya sejak kapan atau buat apa gitu kan? Masa tiba-tiba nagih utang gitu aja? Katanya sih buat balapan-balapan gitu. Oh? Balapan? Iya, Oh, buat taruhan begitu sama si Bimanya? iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok? Permisi. Nah,